variabel dengan menggunakan metode determinan atau biasa disebut juga dengan metode Cramer. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode determinan. Persamaan yang pertama itu 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Persamaan yang kedua 3x dikurangi y ditambah 4z sama dengan 19. Dan persamaan yang ketiga 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Nah, ini contoh soalnya sengaja saya ambil dari video sebelumnya agar kita bisa melihat apakah hasilnya itu sama atau tidak. Langkah yang pertama yaitu mengubah sistem persamaan linier 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Jadi, ketiga persamaan ini kita ubah menjadi matriks AX, A dikali X sama dengan B. Nah, matriks A-nya itu adalah koefisien dari setiap variabelnya ini. Jadi, 2, 3, 5. Ini kan 2, 3, 5. Kemudian, kolom selanjutnya yang ini. 2, negatif 1, 1. Nah, kolom ketiga koefisien dari Z yang ini. 3, 4, 2. Kita tutup. Selanjutnya matriks X. Matriks X ini adalah variabel-variabel yang akan kita cari, yaitu X, Y, kemudian Z. Sama dengan matriks B. Matriks B ini adalah si hasilnya ini ya. 22, 19, 21. Seperti itu. Kita akan menentukan nilai determinan matriks A atau disimbolkan dengan D, determinan X atau disimbolkan dengan DX, determinan Y disimbolkan dengan DY, dan determinan Z yang disimbolkan dengan DZ. Nah, ini saya tulis dulu matriks A-nya. Saya tulis dulu matriks A-nya di sini. Matriks A itu yang ini ya. 2, 3, 5. Oh, di sini D sama dengan. Kemudian 2, negatif 1, 1, 3, 4, 2. Selanjutnya kita beri garis di sini. Nah, kemudian yang dua kolom di depan ini kita pindahkan ke, bukan dipindahkan ya, kita salin ke sini. Kita tulis ulang. 2, 3, 5, kemudian 2, negatif 1, 1. Tutup. Ini cara mencari nilai determinan. Kemudian ini kita kasih panah ya. Dari 2 ke negatif 1, serong seperti ini. Negatif 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, 3 ke 3, kemudian 3 ke 1. Jadi miring-miring gini. Serong dia. Angka-angka yang sudah kita panah ini kita tulis di sini. 2 dikali, tandanya dikali ya, negatif 1, kemudian dikali 2. Yang ini ya. 2 dikali negatif 1 dikali 2. Kemudian ditambah selanjutnya 2 dikali 4 dikali 5. Nih, kemudian ditambah yang ini. Tambah 3 dikali 3 dikali 1. Tutup kurung, dikurang, buka kurung. Nah, kalau tadi panahnya dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Jadi dari 5 ke negatif 1, negatif 1 ke 3, 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 3. Jadi ini serong ya, 3 ke 2. Kita tulis 5 negatif 1, 3. 5 dikali negatif 1 dikali 3 ditambah ini. 1 dikali 4 dikali 2 ditambah
2 dikali 3 dikali 2 tutup kurung. Ditambah yang ini 3 kali 3 dikali 1 hasilnya adalah 9 tutup kurung. 5 dikali negatif 1 dikali 3 hasilnya adalah negatif 15 ditambah 1 kali 4 kali 2 8 ditambah 2 kali 3 dikali 2 sama dengan negatif 4 ditambah 40 ditambah 9 hasilnya adalah 45 dikurang yang ini negatif 15 ditambah 8 ditambah 12 hasilnya adalah 5. 45 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari determinan dari variabel X-nya. Nah, untuk mencari determinan dari variabel X, kita akan menggunakan matriks A yang ini. Tapi kolom pertamanya ini kan kita tanda ya, X, di sini Y, di sini Z. Jadi kalau mau mencari determinan dari matriks X, kolom yang pertama ini kita ganti dengan matriks B. Jadinya kalau dituliskan seperti ini. Kolom pertama 2, 3, 5 kita ganti. Kolom pertama 2, 3, 5 kita ganti dengan 22, 19, 21. Dari mana? Dari sini. Ya, kemudian kolom kedua dan ketiga itu tetap 2, negatif 1, 1. Kemudian 3, 4, 2. Kita garis. Nah, masih sama. 2 kolom yang di depan ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kita salin maksudnya 22, 19, 21. Kemudian yang ini 2, negatif 1, 1. Tutup kurung. Kemudian kita kasih panah. Ini dari atas ke bawah, saya kasih warna merah, 22 ke negatif 1, negatif 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 21, 3 ke 19, 19 ke 1. DX sama dengan buka kurung 22 dikali negatif 1 dikali 2 ditambah yang ini 2 dikali 4 dikali 21 ditambah ini 3 dikali 19 dikali 1 tutup kurung kemudian dikurang buka kurung. Nah, sekarang yang arahnya ke atas ya, 21 ke negatif 1 negatif 1 ke 3 1 ke 4 4 ke 22 2 ke 19 19 ke 2. Kita tulis 21 dikali negatif 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 dikali 22 ditambah 2 dikali 19 dikali 2 tutup kurung sama dengan 22 dikali negatif 1 dikali 2 hasilnya adalah negatif 44 ditambah 2 kali 4 kali 21 hasilnya 168 ditambah 3 kali 19 kali 1 57 tutup kurung dikurang buka kurung 21 kali negatif 1 kali 3 hasilnya negatif 63 ditambah 88 ditambah 2 kali 19 kali 2 76 tutup kurung sama dengan negatif 44 ditambah 168 ditambah 57 hasilnya adalah 181 dikurang negatif 63 ditambah 88 ditambah 76 hasilnya adalah 101 sama dengan 181 dikurang 101 hasilnya adalah 80.
Jadi nilai dx-nya adalah 80. Kemudian untuk menentukan nilai dy-nya sama seperti menentukan nilai dx, hanya saja yang diganti dengan matriks B adalah kolom kedua. Jadi matriksnya adalah 2, 3, 5, 22, 19, 21, kemudian 3, 4, 2, kita garis, disalin adalah 2 kolom di depan yang ini. Kemudian di sini 2, 3, 5, 22, 19, 21. Seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan seperti ini, akan diperoleh nilai dy-nya sama dengan 120. Dan untuk menentukan dz-nya masih sama, kita buat matriksnya dulu. Tapi yang kita ganti dengan matriks B adalah kolom ketiga. Yang ini 3, 4, 2 kita ganti dengan 22, 19, 21. Jadinya 2, 3, 5, 2, negatif 1, 1, 22, 19, 21, kemudian kita garis, 2 kolom yang di depan kita salin ke sini. Jadi di sini 2, 3, 5, 2, negatif 1, tutup kurung. Setelah dilakukan penghitungan yang seperti ini, kita akan memperoleh nilai dz yaitu 160. Langkah terakhir adalah menentukan nilai x, y, dan z. Untuk menentukan nilai x, rumusnya adalah dx per d. dx-nya adalah 80 per d-nya adalah 40. 80 dibagi 40 hasilnya adalah 2. Kemudian menentukan nilai y. Rumusnya adalah dy dibagi dengan d. Jadi 120 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 3. Kemudian menentukan nilai z. Rumusnya adalah dz dibagi dengan d. Jadi 160 dibagi 40. Hasilnya adalah 4. Saya tulis kesimpulannya di sini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal, buka kurung biasa, kemudian kita urutkan dari nilai x, y, z. 2, 3, kemudian 4. Tutup kurung kurawal seperti ini.